Sering merasa fisikmu baik-baik saja, tidak ada keluhan berarti, tapi performa di ranjang mulai menurun, atau bahkan gairahmu terasa hambar dan kurang. Ini bukan cuma masalah pada fisikmu saja, tapi sering kali memukul kepercayaan diri dan keintiman hubunganmu. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Dan di video ini, saya ingin mengajak Anda memahami sinyal penting yang sering diabaikan pria. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Fenomena ini memang membingungkan ya. Banyak pria yang secara kasat mata terlihat sehat, aktif berolahraga, pola makan cukup terjaga, namun diam-diam mengalami disfungsi ereksi atau libido yang rendah. Anda mungkin bertanya-tanya, ada apa dengan saya? Perlu Anda pahami, kondisi ini jauh lebih umum dari yang Anda bayangkan, dan Anda tidak sendirian. Secara medis, meskipun tidak ada penyakit kronis, penurunan gairah dan fungsi ereksi bisa dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Bisa jadi ada ketidakseimbangan hormon seperti testosteron yang mulai bergeser, gangguan mikrosirkulasi darah ke area vital, hingga faktor neurokimiawi di otak yang mempengaruhi mood dan dorongan seksual. Stres kronis, kurang tidur, bahkan pola pikir tertentu juga berperan besar. Ini bukan sekadar masalah fisik yang bisa diatasi dengan semangat, melainkan sebuah alarm bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih dalam. Dampaknya tidak hanya terasa di kamar tidur, tapi juga merembet ke aspek psikologis Anda, menciptakan rasa cemas, frustrasi, bahkan bisa mempengaruhi kualitas hubungan Anda secara keseluruhan. Jika Anda pernah merasakan hal serupa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bila Anda merasa edukasi seperti ini bermanfaat, jangan lupa like serta subscribe channel Zona Vitalia agar Anda tidak melewatkan pembahasan kesehatan pria berikutnya. Jadi, bagaimana Anda bisa mengenali sinyal bahaya ini pada diri Anda? Ketika kita berbicara tentang disfungsi ereksi atau impotensi, ini bukan sekedar sesekali kesulitan, melainkan pola berulang di mana Anda kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat dan tahan lama untuk aktivitas seksual. Mungkin Anda merasa ereksinya kurang keras atau mudah sekali kendur di tengah-tengah. Namun, masalahnya tidak berhenti di sana. Sinyal bahaya lain yang sering terabaikan adalah penurunan gairah seks atau libido rendah. Dorongan untuk berhubungan intim terasa berkurang signifikan, bahkan mungkin hilang sama sekali. Padahal dulu tidak demikian. Ini seringkali dibarengi dengan gejala non-spesifik lain yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan di dalam tubuh Anda. Misalnya, rasa lelah kronis yang tidak hilang meski Anda sudah cukup istirahat. Bangun pagi terasa tidak segar, energi cepat terkuras sepanjang hari. Lalu ada juga penurunan mood atau semangat hidup. Anda mungkin merasa lebih mudah marah, cemas, atau bahkan mengalami gejala depresi ringan. Kegiatan yang dulu menyenangkan, kini terasa hambar. Gejala-gejala ini, dari disfungsi ereksi, libido rendah, kelelahan, hingga perubahan mood sebenarnya saling terkait. Penurunan hormon testosteron misalnya tidak hanya memengaruhi fungsi ereksi dan gairah, tetapi juga metabolisme energi dan regulasi mood di otak. Demikian pula dengan stres kronis atau kurang tidur. Keduanya bisa memicu peradangan, mengganggu sirkulasi darah ke organ vital, dan memengaruhi produksi neurotransmitter penting yang menunjang suasana hati dan vitalitas. Jadi, jika Anda mulai merasakan beberapa kombinasi gejala ini secara konsisten, jangan abaikan. Tubuh Anda sedang memberikan sinyal yang penting untuk Anda perhatikan lebih serius. Gejala-gejala yang barusan kita diskusikan ini, mulai dari ereksi yang kurang keras hingga gairah yang meredup, sebenarnya adalah cerminan dari dua akar masalah utama di balik tirai keperkasaan pria, yaitu masalah vaskular atau pembuluh darah dan masalah hormonal. Mari kita pahami satu persatu. Pertama, masalah vaskular. Bayangkan, ereksi yang kuat itu sangat bergantung pada aliran darah yang deras dan lancar menuju penis.
Pembuluh darah di penis harus mampu melebar dan menampung volume darah yang besar agar organ tersebut bisa mengencang dan mempertahankan kekerasannya. Namun, jika pembuluh darah ini menyempit, kaku, atau bahkan rusak, mungkin karena penumpukan plak, tekanan darah tinggi, atau diabetes, maka aliran darah akan terhambat. Akibatnya, penis tidak mendapatkan suplai darah yang cukup untuk ereksi optimal atau kesulitan mempertahankannya. Kedua, masalah hormonal, khususnya penurunan kadar testosteron. Testosteron adalah hormon vital yang diproduksi terutama di testis dan fungsinya sangat luas bagi pria. Selain memicu libido atau gairah seksual, hormon ini juga berperan besar dalam menjaga energi, massa otot, bahkan kestabilan suasana hati. Ketika kadar testosteron menurun di bawah ambang normal, sinyal-sinyal ke otak untuk merasakan dorongan seksual akan berkurang drastis, sekaligus melemahkan kemampuan tubuh untuk merespons stimulasi. Inilah mengapa Anda mungkin merasa lelah terus-menerus dan mood menjadi kurang stabil, di samping masalah ereksi dan gairah yang hilang. Kedua mekanisme ini saling terkait dan bisa diperbaiki. Banyak yang berasumsi bahwa masalah keperkasaan ini hanyalah bagian dari penuaan, takdir yang tak terhindarkan seiring bertambahnya usia. Namun, saya ingin meluruskan sebuah kesalahpahaman besar di sini. Seringkali, penyebab utamanya adalah musuh diam yang justru ada dalam gaya hidup kita sendiri. Dan ini bisa menyerang siapa saja, bahkan pria di usia muda. Stres kronis misalnya. Saat Anda terus-menerus di bawah tekanan, tubuh membanjiri diri dengan kortisol. Hormon stres ini bersaing langsung dengan testosteron. Tingginya kortisol akan menekan produksi testosteron, mengganggu keseimbangan hormonal. Stres juga dapat memicu penyempitan pembuluh darah perifer dan meningkatkan tekanan darah, memperburuk masalah vaskular. Kemudian, kurang tidur. Tidur adalah waktu emas bagi tubuh untuk meregenerasi dan menyeimbangkan hormon. Kurang tidur secara signifikan dapat menurunkan kadar testosteron, merusak ritme sirkadian tubuh, serta mengurangi energi dan gairah secara keseluruhan. Pola makan buruk, seperti konsumsi gula dan lemak jahat berlebihan, adalah kontributor lain. Ini bukan hanya tentang obesitas, melainkan juga peradangan kronis dan penumpukan plak di pembuluh darah, yang secara langsung menghambat aliran darah ke penis. Obesitas sendiri memicu konversi testosteron menjadi estrogen, memperparah ketidakseimbangan hormonal. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan juga merupakan bom waktu. Nikotin dalam rokok merusak lapisan endotel pembuluh darah, membuatnya kaku dan menyempit. Alkohol dalam jumlah besar menekan sistem saraf pusat dan mengganggu produksi testosteron. Jadi, Anda lihat, masalah ini bukan semata tentang usia. Ini adalah cerminan dari pilihan gaya hidup yang secara perlahan mengikis kesehatan vaskular dan hormonal Anda. Bahkan pada pria, pola makan buruk, seperti konsumsi gula dan lemak jahat berlebihan, adalah kontributor lain. Ini bukan hanya tentang obesitas, melainkan juga peradangan kronis dan penumpukan plak di pembuluh darah, yang secara langsung menghambat aliran darah ke penis. Obesitas sendiri memicu konversi testosteron menjadi estrogen, memperparah ketidakseimbangan hormonal. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan juga merupakan bom waktu. Nikotin dalam rokok merusak lapisan endotel pembuluh darah, membuatnya kaku dan menyempit. Alkohol dalam jumlah besar menekan sistem saraf pusat dan mengganggu produksi testosteron. Jadi, Anda lihat, masalah ini bukan semata tentang usia. Ini adalah cerminan dari pilihan gaya hidup yang secara perlahan mengikis kesehatan vaskular dan hormonal Anda, bahkan pada pria yang merasa normal secara umum. Setelah mendengar semua faktor pemicu tadi, mungkin sebagian dari Anda merasa sedikit khawatir, bahkan mungkin putus asa. Namun saya ingin menegaskan satu hal penting. Disfungsi ereksi bukanlah sebuah vonis mati. Ini bukan takdir yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, masalah ini seringkali merupakan sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
Dan kabar baiknya, banyak faktor pemicu yang kita bahas tadi sangat responsif terhadap intervensi yang tepat. Secara medis, ketika Anda mulai mengatasi akar masalah seperti stres kronis, kurang tidur, atau pola makan yang buruk, tubuh Anda memiliki kapasitas luar biasa untuk meregenerasi dan menyeimbangkan kembali dirinya. Misalnya, dengan mengurangi kadar kortisol, tubuh dapat kembali memprioritaskan produksi testosteron. Perbaikan kesehatan vaskular melalui nutrisi yang tepat dan olahraga teratur akan mengembalikan elastisitas pembuluh darah serta melancarkan aliran darah ke area vital. Bahkan, aspek psikologis pun dapat diatasi dengan strategi manajemen stres yang efektif. Ini berarti kondisi disfungsi ereksi yang disebabkan oleh gaya hidup bukanlah sesuatu yang permanen, melainkan sebuah kondisi yang bisa dibalikan. Dengan pemahaman dan kemauan untuk membuat perubahan, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah takdir jantan Anda. Jangan anggap ini sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan 3 konsumsi alami yang telah terbukti secara ilmiah dapat mendukung Anda dalam mengembalikan vitalitas dan gairah. Yang pertama adalah ginseng, terutama Panax ginseng atau ginseng merah Korea. Ginseng dikenal sebagai adaptogen, yang berarti ia membantu tubuh beradaptasi dengan stres. Namun, mekanisme utamanya dalam konteks disfungsi ereksi adalah kemampuannya untuk meningkatkan produksi nitric oxide. Senyawa ini krusial karena merelaksasi otot polos di pembuluh darah, memicu vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga aliran darah ke organ vital meningkat secara signifikan. Ini sangat esensial untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat, sekaligus memberikan efek peningkatan energi. Kedua, kita punya tongkat ali atau Euricoma longifolia. Herbal ini sangat dihargai karena kemampuannya meningkatkan kadar testosteron alami dalam tubuh. Tongkat ali bekerja dengan menstimulasi luteinizing hormone yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. LH ini kemudian memberikan sinyal kepada testis untuk memproduksi lebih banyak testosteron. Selain itu, tongkat ali juga mengurangi kadar seks hormon binding globulin, protein yang mengikat testosteron, sehingga meningkatkan jumlah testosteron bebas yang aktif dan tersedia untuk fungsi tubuh. Dan yang ketiga adalah pasak bumi, seringkali disebut sebagai pelengkap tongkat ali karena memiliki efek sinergis dalam meningkatkan libido dan vitalitas. Pasak bumi bekerja sebagai afrodisiak alami yang kuat, meningkatkan gairah seksual. Studi menunjukkan bahwa pasak bumi dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan secara tidak langsung mendukung keseimbangan hormonal, termasuk produksi testosteron yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan performa dan keinginan seksual. Ketiga bahan alami ini bukanlah sekedar solusi tradisional. Mekanisme kerjanya terbukti secara ilmiah. Mereka berkolaborasi untuk meningkatkan aliran darah ke organ vital, menstimulasi produksi testosteron yang optimal, dan mengurangi stres oksidatif yang sering menjadi penyebab utama masalah kesehatan reproduksi pria. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan alam dapat menjadi sekutu terbaik Anda. Tentu, ketiga bahan alami ini adalah sekutu yang luar biasa dalam perjalanan Anda. Namun, sebagai seorang dokter, saya perlu mengingatkan bahwa untuk mencapai kejantanan yang optimal dan berkelanjutan, kita tidak bisa hanya bergantung pada suplemen. Kunci permanennya ada pada perubahan gaya hidup yang mendalam. Pertama, olahraga teratur. Aktivitas fisik, baik kardio maupun angkat beban, bukan hanya membentuk otot, tapi juga secara signifikan meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Ini krusial untuk ereksi yang sehat. Olahraga juga terbukti meningkatkan kadar testosteron alami dan mengurangi stres. Kedua, diet seimbang kaya nutrisi. Makanan utuh seperti sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan lemak sehat menyediakan mikronutrien penting.
Ini mendukung produksi hormon, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan mengurangi peradangan sistemik yang bisa mengganggu performa seksual. Ketiga, tidur yang cukup. Kualitas tidur adalah pondasi kesehatan hormonal. Saat Anda tidur, tubuh meregenerasi sel dan menyeimbangkan hormon. Kurang tidur kronis dapat menurunkan testosteron dan meningkatkan kortisol, hormon stres yang berdampak negatif pada gairah dan fungsi seksual. Terakhir, manajemen stres yang efektif. Stres berlebihan memicu peningkatan kortisol yang dapat menekan produksi testosteron. Teknik relaksasi seperti meditasi atau meluangkan waktu untuk hobi dapat membantu mengendalikan ini. Pendekatan holistik ini menggabungkan kekuatan alam dengan gaya hidup sehat, bukan hanya tentang ereksi yang kuat. Ini adalah tentang kesehatan pria seutuhnya, memberikan Anda kendali dan komitmen jangka panjang terhadap kualitas hidup Anda. Jangan biarkan ketidaknyamanan ini berlarut. Mengabaikan sinyal tubuh Anda hanya akan memperburuk kondisi, memicu lingkaran setan di mana gangguan fungsi ereksi dan penurunan gairah tidak hanya merusak keintiman dalam hubungan, tetapi juga mengikis kepercayaan diri Anda secara perlahan. Secara medis, jika gaya hidup buruk terus berlanjut, Anda beresiko mengalami disfungsi endotel yang lebih parah. Artinya, pembuluh darah tidak berfungsi optimal, penurunan produksi testosteron kronis, dan peningkatan stres oksidatif yang semuanya berkontribusi pada masalah seksual yang menetap dan kesehatan umum yang memburuk. Namun, kendali penuh ada di tangan Anda. Dengan mengambil langkah proaktif, mengubah kebiasaan seperti yang sudah kita bahas, olahraga teratur, nutrisi seimbang, tidur berkualitas dan manajemen stres yang efektif, Anda tidak hanya akan melihat peningkatan signifikan pada fungsi ereksi dan gairah seksual, tetapi juga merasakan lonjakan energi, kejernihan pikiran, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk diri Anda. Anda berhak mendapatkan kembali keintiman yang memuaskan dan rasa percaya diri yang tinggi. Jangan menunda lagi. Mulailah menerapkan perubahan gaya hidup ini hari ini, atau jika masalahnya berlanjut dan Anda merasa membutuhkan panduan lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional medis. Saya Dr. Vita. Jaga kesehatan vitalitasmu ya.